wajib untuk leluhur itu cuman kakek. Iya, kakek saja. Sebetulnya dibatasi dari bin atau binti, bapak. Selebihnya kalau bapak saya meninggal dapat wasilah dari saya. Anak saya sunnah untuk wasilah ke bapak saya. Kalau saya meninggal, anak saya wasilah ke saya, bapak ibu. Nah, semuanya itu namanya bedding energi apa tali bulbul. Jadi ada ikatan tali bulbul semuanya ini. Jadi gitu. Kalau soal ibu yang dulunya begitu, dulunya begini, lumrah. Ibu saya pun juga begitu sama. Bapak pun juga begitu sama loh. Itu lumrah. Karena suatu pengetahuan dan indera mereka menangkap sesuatu hal. Karena kita manusia itu dilahirkan bukan langsung sosok sufi. Nah, yang mana mampu menghilangkan ikatan-ikatan dari unsur duniawi. Makanya terikatlah dengan energi-energi duniawi. Yang sosok informasi yang masuk input ke dalam itu bahwasanya sosok bahagia itu kalau kita punya harta. Itu sudah lumrah. Tetapi di saat dia meninggal lah itu tadi. Di saat beliau-beliau itu sudah meninggal. Beliau lebih memahami daripada orang-orang yang lebih memahami orang hidup. Karena sudah melewati jalan tersebut. Hingga yang dipikirkan sosok kebahagiaan bukanlah harta lagi. Tetapi ja'al sawab bamakoroknahu wa mahalalnahu wa kubatahu. Jadi sawab itu. Beliau sudah tidak kedunian menang. Jangankan itu saat ya sholah-sholah biman yukidul tukiban bakro bila safilitin. Saat orang sakaratul maut sejam aja. Hampir-hampir orang itu berteriak. Berteriaknya apa? Sehatkan lagi aku ya Allah. Sadar sejam, maka sesungguhnya aku akan merubah mindset dan merubah sifat keduniaannya dan aku akan bersedekah sebanyak-banyaknya. Itu sejam aja sakaratul maut. Mereka begitu ada di kitab itu surat Al-Zumar. Nah, itu tendensinya apa? Begitu orang yang sudah meninggal seolah-olah ladang rezeki kita terbuka karena mereka diminta atau tidak diminta itu sudah meridhoi. Amalan kita justru apa ya amalan kita itu? Bersedekah untuk orang tua. Cara menghajikan orang tua ya lewat ba'dal umroh, ba'dal haji. Nyangoni wong umroh itu minta sedekah dari itu untuk orang tua seperti yang sering saya lakukan di sini. Kalau ada orang yang ba'dal umroh tolong untuk bapakku almarhum ya. Nah itu, mereka di sana dan di surat Ali Imran ayat 169 kemarin dibaca 170, mereka menunggu orang yang masih di belakang mereka untuk diberikan rezeki. Mereka itu punya ganjaran sawab. Barang ditandur itu mesti tukul, Pak. Nah, ditandur pari ya, tukul pari, jagung tukul Pak. Jagung nek ditandur orang tua berkait tukul keramatmu. Keramatnya sampean itu di orang tua. Justru saya pernah ketemu sama Ibrahim Asmoro Kondi, jeung Syekh Ibrahim Asmoro Kondi itu saat membo-membo jadi orang gila gue, ono wali le, sing ora ono jeneng, tanpa nama, tanpa sebutan, tapi dekat dengan kamu, karomah yang luwi Abdul Qadir Jailani. Sopo mbah wali gue? Maka saya jalan kaki dari Tuban sampai ke rumah itu sungkem sama ibu itu. Ya. Siapakah wali gue? Wali sing tanpa nama, tanpa jeneng, tanpa sifat. Kuwi sing cedhak karo aku ya mung ibumu, ono neh. Nomor loro ku ya mung bapakmu. Maka saya tinggalkan mobil itu saya jalan kaki. Mulai dari jam 10 pagi sampai nyampe di sana jam 3 pagi saya. Lalu sudah jalan kaki pelan-pelan sampai mobil saya tinggalkan hanya untuk wis perkara iki tak keselno sikilku hanya untuk sungkem njaluk ridhone ibu. Karena ridho Allah wa ridho walidin, ridhone Allah diri orang tua. Pada saat beliau hidup, semua terikat pada ikatan indera. Seolah-olah kebahagiaan ini pada mata dunia, uang. Tapi pada saat meninggal, sifat rububiyahnya timbul. Karena dia sudah meninggalkan jasad. Orang yang sudah meninggal itu informasi ilahi robi itu pasti ada. Dan dia pasti akan menyesal untuk tidak ngampuni anaknya, menyesal untuk tidak memberikan pengestu karo anak itu. Semua orang tua pasti menyesal. Sama dengan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dulu benci sama orang tuanya karena apa? Lah kok aku dikongkon dadi anak takwa kok malah disuruh
jualan patung untuk disembah orang. Nabi Ibrahim itu orang tuanya zalim. Tapi apalah artinya Allah negur. Kau ya, jangan kau benci orang tuamu, tanpa dia dari air yang hina pun kamu kuciptakan. Hormati dia. Soal iman dan tidaknya itu urusanku, kata Allah, bukan urusannya anak sama orang tua. Nabi Ibrahim pun ditegur. Nah, disitulah Pak. Makanya akhirnya Nabi Ibrahim berbakti sama orang tuanya, hingga dia meskipun orang beriman disuruh jual patung Lata Uzza itu berhala itu, dia mau. Dikarenakan apa ya? Dikarenakan sifat bakti sama orang tuanya. Karena soal zalim tidaknya orang tua bukan urusan sang anak tidak boleh ikut urusan. Anak hanya bisanya mendoakan. Nah, di saat ibu meninggal, bapak meninggal, sudah di sana itu berubah 180 derajat dari pemikiran dunia. Di sana dia teriak kepada Anda, diristuilah Anda, meskipun belum minta sekalipun. Ndak ono orang tua itu di dunia ini kok jejer orang yang paling suci sekalipun dibandingkan orang tuamu sing paling dolim. Ketulusannya gak iso ngalano orang tua, terutama ibu. Wis jejerlah orang yang suci di dunia ini. Lihat batin ketulusannya dibanding orang tua yang paling galak sekalipun kalau itu orang tua. Nggak ada iso nandingi ketulusannya. Dari dia tetesan darah itu dia ikhlas keluar hanya untuk kita. Bertaruh nyawa dia berjuang untuk kita. Kalaupun kita ngasih sak gunung Uhud itu emas, ndak akan mampu Pak untuk berbakti sama orang tua. Sudahlah batasan. Saat sekarang ini kalau di alam barzah, bukan harta yang dia cari, tapi sowani jenengan untuk Fatihah, untuk surat Yasin, itu sesuatu pujian yang luar biasa bagi mereka yang di sana, terutama ibu bapak. Wah, menangislah dia, senang. Harta nggak ada ya, harta itu harus dirubah untuk bisa nyampe. Nggak bisa kok sekar itu dengan uang. Pusaranya itu harus dirubah menjadi seonggok energi sedekah untuk orang tua. Umpama mau ngasih ibu bapak itu 3 juta, 5 juta, nggak bisa you sekarin di pusaranya. Harus dirubah dengan amalan untuk ibuku, untuk bapak. Menangislah beliau di sana. Ya Allah, anakku pasti diwarisi itu. Apa yang ada di dalam dirinya pasti diwarisi. Sedolim-dolimnya orang tua pasti ikhlas dan tulus. Itulah Rasulullah menyatakan ummi. Siapa yang kutaati di dunia ummi? Yang ketiga Rasul ummi 3 kali baru api. Ada. Orang Jawa itu saking hebatnya sampai nyentuh, kalau di ilmu Islam tajwidnya itu menyatakan ridho Allah wa ridho walidin. Ridhonya Allah itu lihat dari orang tuamu, ridho enggak. Nah, kalau ilmu Jawa lebih dekat lagi. Apa? Wong tuwa wedok iki pangeran katon, Gusti Allah sing ketok sapa. Luwih akrab lagi wong Jawa iki. Enggak hanya ridho tok, iku Gusti Allah sing ketok. Ibu tahu sendiri kan, saya kalau ada mami saya datang, rokok ini tak lempar Bu. Karena nggak suka, padahal saya debat Bu, bisa aja aku seusia 53 tahun begini, ya lumrah lami gini, wong aku nggak minta mami umpama, saya enggak. Kalaupun rokok dibuang apa ya dengkulnya tak cekel nih, Mas yo dijenduli wis tuwek ngene iki diturut ibu. Tapi dia bangga dengan begitu ridhonya terus. Dia pernah ngomong sama Pak Endro pun, aku seneng sama Anton. Biarpun tak marahi tak apakan, tapi dia selalu diem nyanjung. Iku sing tak kangen nih. Oh, berarti kita dikangeni Gusti Allah. Gitu Pak. Saat orang tua sudah meninggal gini apa? Kalau you ingin berbakti, harta yang paling berharga untuk beliau doa. Man koto amaluna ila fisalasin, putus hubungan amal semua kecuali 3 perkara. Anak sing soleh doakan orang tua, ilmu yang manfaat, sedekah jariah. Nah, doa
didampingi dengan sedekah untuk ibu. Setiap ada orang naik haji, ba'dal hajikan. Setiap ada orang yang umroh, ba'dal umrohkan. Kemarin terakhir Pak Rus untuk papiku ditemui di Ka'bah. Terima kasih Pak Rus ditemui sama papiku. Nah, itulah bakti seorang anak kepada ibunya. Kundene kita itu ibu. Keramat kita berada di bapak. Tidak ada. Sebelum kita berkunjung ke wali-wali yang hebat, ke Rasulullah pun derajatnya kalah, Pak. Sampai memprivat seorang anak yang taat dengan orang tuanya hanya karena kepingin ngaji sama Rasulullah, nggak bisa nunggui orang tuanya, harus gendong kemana-mana. Rasulullah tergugah sampai jauh ke kota Taif hanya untuk memprivat sang anak tersebut. Lu derajatnya Rasulullah pun bisa kalah. Aku kalah derajatnya sama anak itu tersebut. Anak yang bakti sama orang tuanya itu ya dia dekat dengan Allah. Dekat sekali. Nah, disitulah. Nah, jadi selagi ibu di sana itu yang dituntut sekarang ini bukan materi. Tetapi apa? Ganjaran dari sang anak mendoakan. Man koto amaluna ila bisalasin, putus kabeh hubungan. Itu cuma 3 perkara itu. Anak doakan. Insya Allah mulia kita di dunia akhirat itu. Hanya itu saja. Memberhalakan ibu tok sing gak dikatakan syirik sama Allah. Kau cium, kau sujud di kaki ibu dan bapak, Allah tak pernah menyatakan syirik. Selain itu syirik. Coba, karena di dalamnya itulah aku. Kau terbentuk jadi manusia karena beliau. Karena di dalamnya itulah aku. Nah, sujud, cium ibu kalau masih ada. Kalau sudah tidak ada, beri yang tidak pernah kau berikan kepada orang lain suatu amalan kepada orang tua. Wow, apa penjaluk mulai nanggone donya ini gak susah. Kalaupun hanya rezeki aja mudah dicari, itu gak susah, terbuka semua pintu. Kenapa? Aku selagi orang tua aku sudah meninggal, malah justru pintu rezeki terbuka. You tidak sadar wong tuamu buka nanggone kuburan, meski you tidak memintanya, karena dia sudah tersingkap sirkamali suatu rahasia kalau dia sudah meninggal. Keliru aku sama anak-anak. Ya lumrahe orang hidup di dunia dengan jasad jisim, seonggok yang dikatakan budi pekerti itu adalah materi, sudah lumrah, karena kita terikat dengan badan materi. Tetapi kalau sudah rohaninya lepas, badan materi sudah dikubur, yang dia pikirkan adalah ganjaran sawab yang luar biasa. Dari anaknya ditunggulah doanya. Kasih duit, aku tak butuh. Mau apa di sana nggak ada orang jualan, aku tak butuh. Yang kita di sini butuh, beliau mudah sekali memberikan ganjaran rezekinya. Karena di surat Ali Imran ayat 169 kapan kita baca, mereka tidaklah mati melainkan hidup di sisi Tuhannya dengan diberikan rezeki, dan rezeki itu akan diberikan kepada anak cucunya. Derajat, dan dia hanya menunggu orang-orang yang masih di belakang dia dan yang belum menyusul, bahwa tidak ada kekhawatiran atas pengestune. Makanya yuk ditunggu ziarah. Wahabi membalikkan perkara bahwa ziarah itu syirik karena supaya umat Islam terputus dari sisi rohaniah. Nah, disitulah. Jadi apa yang dilakukan malah justru bukan suatu mudarat itu. Kenapa kok kita justru meninggalnya orang tua kita terbuka? Karena orang tua sudah memahami dia berbadan rohani. Keliru, makanya langsung orang tua itu meridhoi. Di saat Anda terbuka, itulah saat itu orang tua sudah membuka kunci pintu rezeki untuk Anda meridhoi. Hanya kita akan nyungkap sesuatu rahasianya Jasir Kamalika. Kenapa kok bisa begitu? Benar-benar dilihat loh. Iya. Belum ya masih apa ya? Selamatan ya, apa ya? 7 hari Iya. ya ayah itu ya. Dia sudah tahu.
Itu. Terus apa yang ada dalam dirimu sebagai dharma baktimu saiki? Saiki Mas tak tantang awakmu, apa sing kanggo ibumu bapakmu? Ungkapan ya seorang ibu, makian seorang ibu itu nasihat terindah dalam hidup kita. Gak ada. Dia dipakai jasadnya aja undur makul wailatun trimakul, dipakai jasadnya aja oleh Allah untuk mendidik kita. Itu saya yang sering diomongin. Nah, apa sekarang dharma baktimu? Padahal munggumu untuk beliau-beliau itu sepele munggu kita hidup. Tapi juga kebalikannya, munggu orang yang meninggal untuk memberikan rezekinya kepada Anda itu juga sepele. Apa yang dibutuhkan orang meninggal? Sepele untuk kita, hanya berada pada hati, ucapan, ketulusan dan keikhlasan doa. Tapi abot kadang-kadang kita. Munggu dia, beliau yang sudah berada di sana, sepele juga memberikan rezeki. Sepele, dia punya apapun. Nah, sekarang yang ditunggu satu. Apa dharma bakti kita? Kalau masih hidup kasih duit, senang. Memang suatu kebahagiaan itu harus dengan alat, materi. Karena dia berbadan materi. Tetapi kalau sudah keadaan ruhani yang berjalan, ketulusan, keikhlasan kita. Kalau kita mau membantukan itu materi, wujudkan materi itu diproses lewat sedekah. Beri, ini untuk Bapak Ibu, Bapakku. Bahkan kalau saya berdoa, ya Allah, saya tak memperhitungkan amalan dari apa yang saya lakukan di dunia. Andai kata pun kau kasih aku ganjaran amalan, berikan semua kepada Bapak Ibuku. Bagiku cukup mampu mengenalmu meski sedikit, aku syukuri ya Allah. Dan Engkau Maha tahu segalanya, di mana letak nanti sang kekasihnya mau ditempatkan itu. Aku tak memperhitungkan surga, juga tak akan takut neraka. Sebagai fitrahnya saya sudah bisa mengenal Allah meski sedikit. Tak mampu untuk kesemuanya. Kalaupun kau kasih ganjaran kepadaku tentang amalan yang hebat, tentang pahala yang hebat, ibuku yang masih hidup beri kesehatan. Nah, sisakan waktunya berkah untuk bisa ibadah kepadamu. Untuk bapakku yang sudah meninggal, papiku ya Allah, berikan semuanya. Jikalau ada kekilapan yang tidak mungkin diampuni oleh panjenengan, tumpahkan semua siksanya kepadaku. Saya berani. Saya sudah tidak. Saya cukup otak saya dihalalkan untuk mampu mengenal ilmumu, tak syukuri ya Allah. Itu saya. Karena saya inilah tabungan akhiratnya orang tuaku. Saya inilah. Nah, dan Allah pun bijaksana, tidak akan membuat sang kekasihnya itu ketulo-tulo. Nah, tenang aja. Jadi saya pun kalau di Facebook apa sering saya doa begitu. Hari Ibu kadang-kadang mengingat kematian beliau, Bapak kita itu, saya doakan semua. Setahun ini semua amalanku saya berikan. Aku gak pitungan amalan. Sak karep-karepe. Nah, wis sak karep-karepe. Ning aku kan kroso bahwa kita berada di titik aman, level aman atau tidak itu kan kita terasa. Jadi sekarang ini apa? Kita ditunggu oleh beliau. Apa yang harus kita lakukan supaya kita jadi anak yang berbakti? Apa? Kau punya uang 25 juta, 2 miliar untuk kasihkan ibu. Kau sekar begini sing enak iku sing jaga kuburan. Nah, wujudkan itu ja'al sawaba makorona. Wujudkan itu suatu ganjaran energi untuk ibu bapak saya. Mulia kau hidup. Mulialah kita hidup itu. Nah, apa salahnya sekarang? Makanya begitu potensinya sudah berubah begitu beliau meninggal. Tanpa dia minta, ridho itu pasti mengalir. Karena mereka juga khawatir tanpa meridhoi anaknya, mereka akan kesasar dalam. Jadi mesti diberikan ridhonya saat meninggal itu.
Cuman kadang kita kan nggak dengar bagaimana ridho ini berjalan. Orang punya ilmu, tidak punya ilmu, saat dia meninggal pasti ilmunya itu dia mengetahui. Jadi apa yang harus sampai lakukan, jenengan lakukan. Sudah tahu kan, bagaimana cara berbakti, sudah tidak pakai duit. Tulus, ikhlas, meskipun seonggok Fatihah kalimat, meskipun selembar ayat, meskipun beberapa lembar surat Yasin, tapi dengan ketulusan, Masya Allah. Take of giving, Anda memberi akan menerima imbal baliknya. Itu luar biasa. Nggak ada. Saya dulu dalam keadaan tirakat apapun, masih terkucil apapun, bagaimanapun, saya tanya supaya Allah ridho sama aku ke ibu. Mami benci ndak sih sama aku? Loh, apa aku ki orang yang hina dinang? Enggak le, awakmu aku tak cintai. Walah, bono seluruh orang membenci, aku paling mencintai dirimu. Tak sayangi kon iku. Oh wis, assalamualaikum. Tak sungkemi berangkat dengan PD-nya. Pertanda apa? Bahwa nek ibuku ridho. Disinilah aku iso ngintip bahwa Allah berbicara ridho pada diriku. Wah, nek bendu aku sing wedi. Nah, disitulah Pak. Jadi apa yang kita lakukan nek memang enggak sumpah datang ke seorang ulama itu nomor 2, nomor 3 ataupun nomor 5. Yang pertama didatangi ibu kalau masih hidup, bapak kalau masih hidup. Makamnya kalau sudah meninggal. Itu yang utama. Seorang ulama itu nomor 2 itu yang mewarnai ukiran. Yang membuat bentuk kita itu ibu. Yang mengukir sifat jiwa kita, karakter kita seorang bapak. Nah, seorang guru seperti saya ini cuma mewarnai ukiran tersebut supaya lebih indah, lebih mahal kualitasnya sebagai manusia. Nah, ngaji sing bener iku kitab teles ngene iki. Ganti teori langsung. Kita mengungkap seluruh isi rahasia dan harus bagaimana kita. Sang kakek pun kalau Anda bisa ngaji tentang tauhid begini, itu adalah buah hasil karya kakek kita, leluhur kita. Tanpa beliau sama dengan rezeki. Rezeki yang kau hasilkan adalah jeripaya keringat sampean. Kalau ada suatu rezeki yang tidak dihasilkan dari Anda adalah suatu barokah, biasanya dari warisan kakek, nenek, bapak kita. Ibadah yang diberikan manusia syariat ini, sehebat apapun Anda beribadah dalam bersyariat, yang ada hanya akhlak. Kalau bisa mengenal Allah jati diri, itu buah dari warisan sawab teko kakek nenek leluhur. Kue sok ngaji ngene karena warisan kue. Jajal gak ono warisan akidah koyok 212. Radikal. Gak ngerti dulangan batin. Jadi kalau kita itu mampu mengenal Allah meskipun sedikit, itu warisan ilmu dari kakek leluhur kita. Karena itu tidak bisa dicari dengan prestasi ibadah sholat. Kau mengenal Allah tak akan bisa dicari dengan prestasi ibadah puasa. Kau bertauhid tak akan bisa dicari dengan prestasi ibadah lainnya. Kecuali inayah, ngerti inayah? Kinayah itu di atas hidayah. Hidayah itu kita yang menghasilkan. Kemudian inayah itu adalah warisan dari orang-orang yang mencari hidayah, yaitu kakek. Warisan itu macam-macam, ono warisan harta, warisan sifat, warisan ilmu. Nah, makanya bersyukurlah kita kepada leluhur kita. Makanya Islam itu disuruh wajib untuk bersyukur kepada leluhurnya. Kita tahu ilmunya loh, ini dibuka no. Kita tinggal menjalankan. Orang Cina nggak tahu ilmunya loh Pak. Tetapi dia selalu menghormati leluhurnya. Abu jenazah kakek dijejerno karo Mbah Buyute karo bapak nih. Setiap pulang dari kantor dia ambil Yosua. Dia gak ngerti ilmu nih, tapi apa? Ojo iri nak wong Cina sugih.
Wong dibaca itu di surat Ali Imran, mereka yang mati di jalan Allah diberikan rezeki di sisi Allah. Ojo iri kon nang ngomong Cina ngomong ngene tok wae sugih, ojo iri kon. Karena sesungguhnya umat Islam juga mengatur itu ilmunya. Ada di Al-Qur'an kemarin kita baca. Tetapi kita sendiri tidak mau menguak. Cina gak ngerti ilmunya, tapi dari leluhur sono koyo ngono sing ngajari dia praktekkan. Hingga pulang-pulang habis bisnis nang Mbah Dhisik abu jenazah itu. Bah iku dimakamno dengan cara dibakar apa dipendem sama saja. Dibakar juga dihadapkan ke dirinya, dipendem yo teko nang ngene makame. Apa sing kurang dari diri kita kadang-kadang? Yo cari ketentraman, tapi ketentraman ada di makam ibumu, bapakmu. Di situ tempatnya. Ini nggak bakal bisa karena kita calon-calon sarkup juga, sarjana kuburan. Kita belajar kematian dari situ, kata Rasulullah. Di ziarah itulah kau belajar kematian, kau akan mengetahui rahasianya. Makame wali-wali tok kunjungi, malah makame ibu bapakmu jarang mbahmu. Keliru. Makanya aku diseneni Ibrahim Asmoro Kondi jeung saya. Kon niku lha opo sujud nang makam iku terus. Bolak-balik kon niku rene aku diseneni. Loh, itu kelihatan loh itu wujud. Ono wali sing tanpa jeneng, tanpa sifat, cedak karo awakmu le. Keliru kok. Sinten, Mbah? Bukmu dhewe mlaku kok. Jalan kaki Gus iku ambek nangis. Wong panas jalan kaki. Wah. Timbangane dibakar nang neraka tak bakar awakku nang terik matahari. Nah, mlaku kok tak tinggal mobilnya 3 hari di sana. Sungkem teko omah dalam keadaan ruyup lebus ireng wis kaya marin dintas nang neraka. Coba jalan kaki. Wis tak tebus aku kelalen aku. Nah, kok nang wali-wali keliru, kono ana wali tanpa jeneng tanpa sifat. Sing cedak karo awakmu dhewe. Iku masih inget Gus. Sopo ibumu le? Karo mae ngluwi Dul Kadir Jailani goblok. Hingga aku minta apapun kalau itu jadi waliyatin, wali perempuan kita itu. Sampai Dul Kadir Jailani itu tidak bisa melihat di Laul Mahfuz membaca semua suatu peristiwa rahasia itu mampu dibaca Dul Kadir Jailani lewat Laul Mahfuz. Satu orang ini aku tak mampu membaca ya Allah. Siapakah dia? Termasuk wali Aimamah. Siapakah wali Aimamah ya Allah? Ternyata siapa? Malaikat Jibril tak tahu. Yang jawab hanya Allah sendiri. Munajat Abdul Qadir Jailani 3 hari 3 malam baru dijawab. Iyalah seorang perempuan yang melahirkan avatar-avatar, yaitu yang melahirkan muhrodun, jago-jagoku, termasuk Fatimah, termasuk Siti Maryam, termasuk Ibu Hawa, termasuk ibumu Dul Kadir Jailani. Wah, nangis sujud Dul Kadir Jailani. Sampai gak ketok. Padahal aku wis dibaiat karo Rasulullah, karo Allah dan Rasulullah itu sebagai Sultanul Aulia, rajane wali aku. Aku bisa melihat Lauh Mahfuz. Aku bisa membaca nasib seseorang lawan. Kenapa? Wali ini tak tampak. Apa wali Aimam? Ternyata itu dipredikatkan kepada seorang wanita yang melahirkan jago-jago di Allah, avatar-avatar, orang-orang pilihan. Termasuk ibumu Dul Kadir Jailani. Maka kau tak akan mampu melihatnya. Seluruh malaikat yang penduduk langit pun tak akan mampu melihatnya. Hanya akulah yang. Oh itu loh, kalau orang perempuan dimuliakan, Masya Allah. Itulah orang laki. Dharma baktinya kita kepada ibu. Jenengan akan dijadikan wali Aimamah oleh yogo-yogo jenengan Bu. Anak-anak akan dimuliakan. Di dunia ini wanita yang mujur. Kalau kita punya anak lebih condong kepada ibunya karena ikatan rasa.
Memang untuk bapak sesabar apapun, wah diabaikan hanya 25%. Seorang bapak potensinya kelak di akhirat. Ibu akan mencari bapak karena pintu surga Rodotul Jannah ditutup. Ditutup atasnya tanpa ridho seorang. Banyak seorang perempuan yang akan merangkak bersimbah darah hanya untuk meminta maaf kepada suami. Kemudian Aisyah berkata setelah Sayyidina Ali, siapa yang kutaati di dunia? Umi. Yang kedua ya Rasul Umi. Yang ketiga Umi. Baru yang keempat ya Rasul Abimu. Itu laki-laki. Aisyah bertanya, untuk perempuan siapa ya Rasul di dunia ini? Rasulullah diam. 2 kali bertanya, siapakah untuk perempuan supaya aku itu bisa berbakti nantinya? Apakah ibuku? Berdiam. Yang ketiga baru dibawa di dalam kamar. Umpama ada 2 Tuhan selain Allah yang patut disembah. Tuhan yang nomor 2 aku wajibkan seorang istri sembah suami. Karena potensi sang suami kelak akan bermanfaat di akhirat untukmu. Seorang suami berkewajiban 4 perkara. Tanggung jawab atas ibunya di akhirat. Tanggung jawab atas adik dan saudara perempuannya. Tanggung jawab atas istri-istrinya dan tanggung jawab kepada anak perempuan. Ini wajib dibakti. Seorang bapak wajib berbakti kepada ibu. Ibu kok enak bapak? Tidak usah, karena ibu akan dirajakan oleh anak. Jenengan anak sampean cucu akan merajakan seorang ibu. Sebaliknya ibadahnya ibu ke suami. Nah, maka syaratnya wanita 4 perkara dia masuk surga, jaminan surga. 1, sholat di saat bulan Ramadan, Bukhari Muslim. Yang kedua, puasa di saat Ramadan, sholat 5 waktu puasa Ramadan. Yang ketiga, bisa menjaga harga diri dan keluarganya. Yang keempat, taat suami. Sejauh itu berakhlak. Nah, boleh nggak naati kalau suruh mencuri? Ini taat suami, sejauh itu berakhlak. Surga. Tahu, tidak ada pahala yang luar biasa kecuali pahala jihad, berjalan mati di jalan Allah. Gak ono sing madani, hingga orang yang mati syahid itu ganjarannya tanpa didongakno, tanpa apa jelas. Tapi anehnya loh. Nah, pahala apa yang ngalah-ngalai pahala jihad? Bahkan 1000 kali lebih dari pahala jihad. Anda kaget? Hanya seorang istri yang taat kepada suami. Coba. Sepele tapi kaget. Hanya seorang wanita yang dia taat. Sampai esok membawa ibunya, orang tuanya itu surga. Karena orang tuanya bisa mendidik sang anak tadi bisa taat kepada suami ini. Oh iya, ngeri itu. Di atas pahala jihad itu kayaknya nggak ada. Tapi ternyata berada pada sisi wanita. Hingga ada wanita sing ibunya mau meninggal, ada hikayat kan, disuruh datang nggak bisa, nggak boleh. Aku keluar dari suamiku nggak boleh. Sampai ketakutan hingga ke Rasulullah. Singkat cerita kata Rasulullah, bapak ibu mundur ahli surga. Karena apa? Bisa mendidik kau taat sama suami. Sampai bisa membawa, padahal orang masuk surga itu sendiri-sendiri. Sampai Anda bisa membawa sang orang tua itu masuk surga. Coba yang lainnya aja ndak bisa. Gowo-gowo awake dhewe untung-untungan, ini ndak sampai bisa membawa. Mangiwo manengen iso membawa. Tegas itu keturunan sesudah dan sebelumnya itu bisa dibawa ke surga. Bagi seorang wanita sing taat. Modal ketakutan ini. Nah, kadang-kadang amalan ini mudah, tetapi sulitlah dilakukan. Mudah kan sebetulnya, tapi sulit dilakukan. Semakin tinggi ketaatan yang laki-laki, semakin berbeda. Ini jarene wong Jawa iku kalah derajat.
kok. Tinggal AC di kamar. Oh iya. Tarik simulasi tinggal kamar AC ini. Ini kamar Mbak Yu. Ayo. Ya itu. Metani sing wis dadi lak ngene iki repot. Durung dadi gampang petangan. Gampang. Iya. Tinggal satu ya ini. Ayo. Pikiran saya yang air panas di kamar itu lama itu. Oh, gak tau ora gawe. Apa jeda. Iki berapa berapa? Ya. Ayo. Iki tinggal AC dan selama kotaknya anu enggak tahu. Iya. Sekarang tahuan kalau gini dia begini. Iya, Pak. Kali tawarin udah dulu nggak pernah. Apa?